ayahnya yang bapak meninggal. Bapaknya meninggal siapa? Acung. Yang sudah meninggal ibunya. Ibu. Yang sudah meninggal ayah dan ibunya. Sudah meninggal ayah dan ibu. Di usia berapa itu ayah dan ibu? Waktu apa ayah meninggal? Ingat nggak? Jadi pas baru lahir dan meninggal. Kalau itu meninggal kira di usia kelas berapa? Kelasnya ini juga sama lah, masih bagian dari materi ya. Oke, ini di penampilan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Yunus Jailani. Yunus Jailani. Tinggal mana? Dan Singapura Academy 14. Enak sekolahnya di mana? Di SSI Teknik Mas Andra sih. Produk depan. Tidak. Oh, di Kalimantan. Bayar riba. Oh iya. Iya. Kertas tadi. Kertas berapa? Meninggal ayah dan ibunya. Kalau ayah meninggal masih bayi ya, jadi tidak dengar. Suka ada yang suatu waktu dengar bayi. Ayo, ayah aku mana sih gitu? Suka gitu. Tapi melihat orang lain nanti diganggu sama yang apa tiba-tiba nanti kapan saya punya ayah bisa dipeluk, bisa di suka ada pesan. Gimana cara menyampaikan kepada orang? Maka komunikasi terbaik adalah komunikasi terbaik adalah kalau ketika ingat sekolah kalau ibu pas meninggal ketika usia berapa tahun? Lupa lah. Berarti memang baru tidak datang dari ini kuat ya. Ada yang ini kan meninggalnya ayah atau ibu? Kasih. Ini sebenarnya ayah. Saya belum kuat. Tapi anak saya sudah kuat. Namanya siapa? Rizky. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Rezekinya berkah karena dia orang yang sudah didesain oleh Allah usia segini sudah kehilangan ayah. Insya Allah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jual riba? Mau jadi orang sukses? Suksesnya kayak siapa? Kayak Rasulullah atau kayak Jum'in? Kayak Rasulullah. Bapak meninggal kapan? Tidak. Ada bapak ini yang meninggal sana. Mama. Saya nggak salah. Dia ke sana. Mama Sambu. Oh yang sudah meninggal. Ini gimana Bu Soleh? Ini Soleh. Baik orangnya Soleh. Ibu sayang ke anaknya sayang. Ada ibunya. Masya Allah. Dipertemukan dari orang yang berbeda, tetapi dipersatukan Allah dalam ikatan Islam. Bila bulan mumpung suasana yang luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana kasih sayang itu bina rahmat Allah bina rahmat Allah itu akan tersebar kepada orang yang baik. Maka ketika ada program itu sebetulnya kiriman dari Allah bahwa ibu yang sedang berusaha untuk ikut memakmurkan anak yatim itu adalah mereka beriman Allah. Maka doakan orang sadaya yang sampai hari ini konsisten dengan program hidupnya sehingga insya Allah tahun depan juga mudah-mudahan juga ada program seperti ini. Didoakan kurang mudah-mudahan mereka tetap panjang usia dan sehat walafiat. Hilangkan rezekinya, diberikan keberkahan dari saudara. Amin. Ya
kurang sakit urukusum, kurang sakit urukusum, ada. Tapi ketika melihat anaknya seperti itu sudah rasa egoisme kita itu. Ya. Anak yatim itu menempati posisi yang luar biasa. Ini buat adik-adik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya siapa? Muhammad. Itu menjadi satu-satunya manusia yang dipuji oleh Allah tentang keagungan akhlaknya. Wajibnaka la'ala khuluqin azim. Cuk Allah, hanya satu manusia, kalau Allah dipuji kesempurnaan akhlaknya. Baiknya, solehnya luar biasa. Kurang dipuji, usalaki, aduh, neng, muli soleh, jam sakit, terus cerita, haju, helikopter yang jangan dimakan. Harus dipuji gitu ya. Jam banget itu kan kalau bangga. Seorang itu anak dipuji sama orang tuanya, naik bilis kaset, mengaji, ini manusia dipuji sama siapa? Sama Allah. Cek Allah kayak Muhammad, engkau adalah manusia yang memiliki kesempurnaan akhlak. Padahal Kanjeng Rasul tidak didampingi oleh kedua orang tua. Logikanya gini, orang yang hebat itu pasti ada orang yang mendidiknya. Logika gitu. Ya. Lamun seorang anak hebat, berprestasi, kuat, itu biasanya sok dihubungkan sama orang tuanya. Oh pantesan kalau tak ada sarjana. Oh pantesan hidupnya ginawan berpendidikan, budaknya kayak pantesan menjadi orang yang cerdas. Nah ketika kita melihat ada anak yang soleh, kita orang tua nampak mainan, dia mah budak simpati itu, si baik mainan soleh, budak tidak punya, no tidak soleh pasti soleh, selalu diberikan. Tapi luar biasanya ketika Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling soleh, ketika dihubungkan sama orang tuanya, dua-duanya tidak ada. Sebelum lahir Kanjeng Rasul ada tahu nih Nabi kita siapa? Nabi coba Nabi Muhammad lahir di kota pada tahun Gajah, ya. Kemudian nama bapaknya siapa? Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abimana putrana Kusai putrana itu sampai ada ya. Nah, kata kalau harus lebih mengenal sampai ke situ. Makanya di sini dimulai program tahun ini ada pengenalan pelajaran Nabi. Ya, dimulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita ini orang hebat. Pas ketika lahir udah nggak punya bapak. Jadi pas ketika lahir itu udah nggak tahu mana bapak abdi, di mana orang mana, makamnya di mana, tidak tahu. Ketika berinjak usia 7, ada yang mengatakan 9 atau 10 tahun, ibu nanti ngandungkan. Siapa nama ibunya? Siti. Di usia yang segini itu pas kita memiliki terus proses pendidikan berjalan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak punya ayah, walaupun tidak punya ibu, tidak menghalangi untuk mencapai cita. Makanya AA yang lagi pesantren itu jangan terlalu memikirkan di mana ibu saya, di mana ayah saya. Udah aja di rumah udah yakinkan, didoakan bahwa kedua orang tuaku sedang tersenyum di surganya karena melihat aku sedang mempelajari ilmu agama. Mayyuribillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan seseorang yang baik, diselamatkan dunia akhiratnya, pertama orang itu bakal disentuh oleh Allah untuk lebih menyukai mempelajari ilmu agama. Yang lagi semangat sekolah. Bahkan orang-orang hebat tanpa ayah, tanpa ibu, mereka menjadi orang sukses. Salah satu lagi adalah cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu anak yatim. Tapi sampai hari ini kita menjalankan mazhabnya, disebut dengan mazhab Syafi'i. Maka pesan Nabi satu, tasbir, bersabar. Ya. Pak
tidak semua diri kita ini mampu melewati masa-masa ditinggal oleh ayah dan ibu. Mungkin lamun terjadi di diri simpuri belum tentu sekuat ini, maka harus bersabar. Maka orang yang bersabar adalah gofiro, pasti bakal sukses. Jadi kita bersabar. Yang kedua adalah ada satu pepatah yang mengatakan manjada wa. Coba manjada wajada, yang keras satu juga manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Sekali lagi manjada wajada, yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Mudah-mudahan doakeun sadayana tidak sadayana wabil khusus anu hadir dan ibadis umumna maka sadaya al-yatama, orang-orang yang sudah ditinggal oleh ayah ibunya. Tenang, rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas, bisa dipikirkan kepada orang-orang baik, sehingga kalian insya Allah akan mendapatkan kasih sayang yang tidak kalah kurangnya dengan kasih sayang orang tuanya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan tetap aku sehat, kedepannya bisa meraih masa depan yang gemilang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mengaturkan kepada semua donatur, mungkin melalui Mami dan rekan-rekan ibu yang sudah menjadi donatur tetapnya. Inilah bisnis kita. Kayak ini. Inilah bisnis kita. Bisnis itu ada yang berhubungan dengan orang, ya. Ada yang berhubungan dengan Allah. Ikrarkan ketika kita mengeluarkan uang, itu jangan pernah memikirkan berapa yang akan kembali. Tetapi ini adalah bisnisnya dengan Allah. Kurang bisnis direktur PT Pertamina Bangga. Kurang berbisnis membuat perjanjian MOU dengan PT Global. Kurang membuat kontrak berbisnis dengan yang punya perusahaan benefit. Kurang karena kontraknya berbisnisnya dengan siapa? Dengan Allah yang memiliki segala sesuatu. Maka ketika mengikrarkan, mensodakohkan, ya Allah, aku hanya mengharap imbalan dari Allah, maka tenaga, pikiran, dan ini fakta berdasarkan empirik. Saya hari Jumat pernah ke rumah ke dapur Sibiu, memang luar biasa. Orang tahunya itu dibagi makanan aja, tinggal makan. Ternyata itu prosesnya luar biasa. Sibiu ini kebagian kalau nempelan Sibiu Ayat video. Oh iya, itu kebagian. Ayah anu bertugas, mau cekrut, apa alunan, ayah anu mungkusan, dan bagian anu campur lagi, itu luar biasa. Jadi prosesnya itu bagi-bagi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Dia benar-benar membutuhkan berapa waktu yang dikorbankan, berapa bulan yang tidak, memang tidak ada burunya hanya mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin kesehatan yang kita raih sekarang itu mungkin ada kebaikan yang kita tanam di situ. Maka niatkan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 4 jenis Allah. 1. Orang yang mengikrarkan dirinya untuk berimpak kepada orang lain, kepada anak yatim, bersedekah kepada siapapun. 1. Allah jamin orang itu bakal dicatat oleh Allah sebagai sebaik-baiknya manusia. Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, sebaik-baiknya rumah adalah di mana di rumah itu ada anak yatim. Cuma pengertian ini bukan berarti tiap imam teh kudu minum anak yatim. Ayo cepat bagus teh terima pasar yang muda atau KWW. Rek bumut anak yatim mah, itu boleh umur 5 tahun. Kalau main bumutnya yang kawin berarti. Anak yatim di bawah. Nah kalau kita ingin menjadikan rumah itu adalah rumah yang akan disebut sama Allah sebaik-baiknya rumah, maka di rumah itu harus ada anak.
Maksudnya ini bukan berarti harus menerima anak yatim, tetapi anggota rumah itu atau harta yang digunakan di dalam rumah itu ada yang ditimpakan buat mereka. Mang, berani kita supaya permisi atau supaya rokok. Yuk, uang timpakin sebagian harta orang 1.000, 20.000. Rek dibikin ke anak yatim atau fakir miskin ataukah semua yang bersifat sosial. Maka hadis itu masuk. Sebaik-baiknya rumah adalah yang ketika di rumah itu seluruh anggota keluarganya atau di rumahnya itu hartanya itu sebagiannya dilimpahkan kepada yang lain. Satu itu. Yang kedua, ada jaminan masuk surga. Sudah mungkin jalannya. Dan sendiri kita sampai yang kerantai lalu merenang ladang masuk surga dari sholat. Dan sholat masuk malam. Bawa anggaran situ. Sudah nggak suka. Kasusnya ayah pakai junana, wah dimana sih kita masjidnya, wah matinya. Jadi ikrarkan bahwa orang yang bersedekah melimpahkan hartanya untuk orang lain, maka jaminan Allah terutama kepada anak yatim, cekkan Rasul, karena ma'iyatul jannati. Aku masuk surga itu bersama-sama mereka yang menafkahi orang yang yatim, sehingga di praktek kreatif juga seperti terujuk sama jari tangan. Berarti kan jarak sangat ya. Maka mudah-mudahan wasilah kesantunan anak yatim juga menjadikan kita berkat surga bersama kandungan Muhammad SAW dengan jarak yang lebih dekat sama kandungan Rasul. Muka-muka mudah-mudahan dia mengumpulkan jalan Tuhan atau menentukan pahala yang tiada terkira besarnya. Sanes kanten dharma baktinya kepada lingkungan di Masjid Al-Barkah, di Masjid Baitul Latin, ya, bahkan sampai di Masjid Al-Aqsa pas pernah menjurusan di Baitul Latin, ternyata situ nyampe ke sana. Cuma bagi bisa mewadahi tidak hanya satu masjid tapi bisa semuanya. Ini berkah mudah-mudahan terus berkelanjutan membawa berkah bagi kita semua yang berkecimpung di situ yang mudah-mudahan panjang juga, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berlimpah.